tidak langsungnya supaya tahu bahwa, oh itu hakim yang menyidangkan namanya Budari Cahyono, ini ada nggak nih hubungannya dengan Pak Indra Gunawan gitu. Kalau memang ada, misalkan saudara, kakak beradik, silakan saudara sampaikan, meskipun yang menyampaikan itu Pak Indra Gunawan sendiri. Kenapa? Demikian, jangan sampai nanti putusan misalkan sudah terlanjur menangkan pemohon banding, misalnya seperti itu ya, ini contoh aja. Terus kemudian dibatalkan gara-gara saudara nggak bilang kalau ini ada hubungan antara Pak Hakim dengan Pak kuasa hukum. Kira-kira seperti itu ya tujuannya. Baik, selanjutnya setelah pembacaan penetapan, maka sesuai pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Pengadilan Pajak, dilakukan penelitian mengenai kelengkapan dan kejelasan untuk permohonan banding ini. Majelis sudah melakukan penelitian mengenai kelengkapan dan kejelasan yang akan disampaikan oleh Pak Hakim Irfan. Silakan Pak Hakim Anggota. Terima kasih Yang Mulia Pak Ketua. Majelis akan menyampaikan terkait dengan hasil pemeriksaan atas pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding atas 2 berkas sengketa yang terdaftar pada berkas sengketa nomor 006560.15 PP dan 006563.16/2025 Sebelumnya, Majelis menyampaikan terkait dengan kewenangan pengadilan pajak bahwa objek sengketa berupa keputusan terbanding dengan nomor CAP 00149 dan nomor CAP 00148 untuk CAP 00149 ini tentang keberatan atau wajib pajak atas SKPKP PPH Badan untuk tahun pajak 2021. Sedangkan untuk CAP 00148 garing CAP garing WP-10 garing 2025 ini terkait dengan keberatan wajib pajak atas SKPKB PPN untuk masa pajak Desember 2021. Atas keputusan terbanding Akuo termasuk sengketa pajak sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang pengadilan pajak merupakan kewenangan pengadilan pajak. Untuk pemenuhan ketentuan formal pengajuan banding dari pemohon banding bahwa surat dengan nomor 001 garing PMSB garing 7 Romawi garing 25 dan nomor 002 garing PMSB garing 7 Romawi garing 25 seluruhnya tertanggal 21 Juli 2025 dibuat dalam bahasa Indonesia yang ditujukan kepada pemerintah pajak sehingga memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2002. Kemudian atas surat banding Akuo untuk kedua surat banding diterima melalui e-tax court oleh Pengadilan Pajak tanggal 29 Juli 2025. Sedangkan untuk keputusan yang dibanding tanggal 8 Juli 2025 sehingga memenuhi ketentuan jangka waktu 3 bulan untuk pengajuan banding sehingga memenuhi ketentuan pasal 35 ayat 2 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002 bahwa surat banding Akuo juga menyatakan tidak setuju dan memenuhi juga persyaratan satu surat banding untuk satu keputusan terbanding sehingga memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 1 Undang-Undang 14 tahun 2002 bahwa atas surat banding juga telah memuat alasan-alasan yang jelas walaupun tidak mencantumkan tanggal diterimanya surat keputusan terbanding namun pengajuan banding masih memenuhi ketentuan jangka waktu 3 bulan sehingga memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 2 Undang-Undang 14 tahun 2002 bahwa surat banding juga dilampiri dengan salinan keputusan yang dibanding sehingga memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 3 Undang-Undang Nomor 14 tahun 2002. Selanjutnya kaitan dengan jumlah pajak yang harus dibayar untuk memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 4. Di sini diketahui bahwa pada saat pembahasan akhir hasil pemeriksaan, pemohon banding tidak setuju
Dengan demikian belum ada pajak yang terutang. Namun demikian ada jumlah yang telah dibayar ya di sini 616 juta sekian. Dengan demikian untuk surat banding memenuhi ketentuan pasal 36 ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Terakhir kaitan dengan penandatanganan untuk surat banding yang berhak di sini surat banding keduanya ditandatangani oleh Saudara Karman, jabatan sebagai likuidator sesuai akta pernyataan keputusan sirkuler para pemegang saham PT Pelayaran Mitra Setia Bahari atau pemohon banding dengan nomor 5 tanggal 17 Oktober 2022 dengan notaris Dodi Natadi Harja SMKN. Dengan demikian, surat banding pemohon banding memenuhi ketentuan pasal 37 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Dengan demikian, majelis berkesimpulan sementara surat banding untuk dua surat banding dengan nomor 001 dan nomor 002 garing PMSP garing 7 Romawi garing 25 tanggal 21 Juli 2025 memenuhi ketentuan formal pengajuan banding. Demikian yang mulia Pak Ketua. Terima kasih. Baik, terima kasih. Menurut terbanding bagaimana? Memenuhi atau tidak memenuhi? Untuk sementara belum ada catatan yang mulia. Ada catatan ya, jadi untuk sementara memenuhi. Demikian ya, artinya ini memang objek sengketa di pengadilan pajak. Yang kedua, memenuhi ketentuan formal. Begitu penilaian pengadilan pajak dan terbanding ya. Tapi nanti finalnya nanti silakan disampaikan terbanding dan menurut pengadilan pajak finalnya nanti di putusan. Saudara bisa pelajari baik dari terbanding maupun pemohon banding. Nah, terbanding pemohon banding sesuai pasal 54 ayat 1 dalam sidang pertama maka majelis 54 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Pajak. Sidang pertama, Hakim Ketua diminta untuk menjelaskan mengenai pokok yang disengketakan. Dari surat banding dan surat uraian banding yang majelis terima, majelis mempelajari bahwa sengketa ini berawal dari adanya penjualan takbut dan kapal ya, yang dimiliki oleh pemohon banding, ya kan? Nah, menurut terbanding penjualan takbut ini kurang mahal, gampangnya gitu, ya kan? Kurang mahal. Sehingga hasilnya harusnya harganya adalah selisih 2.660.244.926. Itu satu masalah. Ini berakibat juga nanti ke sengketa PPN, di mana sengketa PPN-nya adalah karena menurut terbanding ada PPN pasal 16D yang harusnya dipungut oleh pemohon banding atas takbut. Ini tadi sama nilainya dari dengan yang disengketakan di BPH Badan. Nah, sengketa yang kedua adalah terkait biaya, yaitu biaya penyusutan. Biaya penyusutan ini juga terkait dengan adanya penjualan takbut ini, di mana menurut terbanding seharusnya biaya penyusutannya itu nggak sebesar itu, seharusnya lebih rendah dari yang dilaporkan sebesar 1.697.933.400. Itu menurut versinya terbanding. Betul demikian ya sengketanya terbanding, pemohon. Betul, Betul yang betul sekali yang Banding mulia. dulu ya, betul ya. Dari Betul, pemohon sama ya. sama yang Nah, mulia. memang jika memang demikian, tolong nanti tetap terbanding dan pemohon banding membuat matriks sengketa. Agar ini jadi pegangan kami yang menjadi sengketa nilainya adalah ini, rinciannya ini. Meskipun majelis sudah mempelajari dan sudah tahu yang menjadi sengketa itu dua hal tadi itu. Terbanding pemohon banding. Di sidang hari ini apakah terbanding sudah menyiapkan penjelasan dokumen bukti? Izin yang mulia, terbanding belum menyiapkan dokumen bukti yang mulia, serta materi. Baik, ya disiapkan saja untuk sidang akan datang ya terbanding. Baik yang mulia. Baik, dari pemohon banding apakah ada penjelasan dan dokumen bukti yang disampaikan hari ini? Terima kasih yang mulia. Mungkin penjelasan singkat untuk dokumen bukti belum ada yang mulia. Nanti di sidang Oh, selanjutnya.
Penjelasan singkat itu sudah dibuat tertulis? Belum yang mulia. Oh, belum. Ada hal lain yang majelis belum sampaikan kepada para pihak selain yang tadi majelis sampaikan? Tidak. Tidak, kan sama ya? Ya, sama kurang lebih. Ini nggak usah ngulang-ngulang itu. Majelis kan udah pelajari ini dari surat banding, surat mohon banding ya. Peraturan bandingnya. Nanti disiapkan saja kalau memang ada hal baru, hal yang lebih detail disampaikan di sidang akan datang ya. Dan itu pun kalau ada hal baru, hal lebih detail dari yang disampaikan majelis tadi. Pada prinsipnya majelis itu sudah mempelajari sengketa ini sebelum sengketa ini disidangkan. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau saudara mau sampaikan lisan itu menambah dari yang sudah disampaikan oleh majelis tadi. Demikian ya, terbanding pemohon supaya sidangnya efektif. Kalau saudara ulang-ulang nanti sampai berapa kali diulang-ulang, majelis sudah hafal ini. Demikian ya, terbanding pemohon banding. Nah, majelis mengagendakan sidang berikutnya itu tanggal 13 November, Pak. 13 November 2025. Terbanding bagaimana? Pasti bisa hadir lah ya kalau terbanding kan memang tugasnya ini. Bisa Yang Mulia. Ya, silakan nanti saudara hadir di mana di GKN supaya sinyalnya nggak ada kendala. Tapi siang ini nggak ada kendala. Pagi tadi itu yang kenapa ya? Kebetulan ada gangguan jaringan Yang Mulia di kantor kami Yang Mulia. Oh, begitu. Ya, 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 ya. Ya sudah, kalau pagi aja datang ke GKN, kalau siang di kantor sendiri nggak apa-apa. Ya, gitu ya pemohon ya. Tadi pagi kan sudah bersidang ini, Bapak-bapak terbanding ini sinyalnya ya ampun, ganggu banget itu. Baik, pemohon banding. Tanggal 13 November ada jadwal yang lain, kendala, misalkan saudara ada ibadah keagamaan begitu. Bisa hadir yang mulia. Bisa hadir ya. Ya, kalau gitu saudara hadir, nanti saudara siapkan dokumen bukti diupload dulu sebelum sidang gitu kan. Kalau menurut saudara kami penjualannya bukan segitu, harusnya tidak dikenakan objek PPN 16D kayak gitu. Silakan saudara buktikan nanti di sidang yang datang. Ya, terkait penyusutan, ya, perhitungan penyusutan kami kalau segitu dikoreksi harus gimana itu yang penyusutan sudah kami lakukan sebelum-sebelumnya masa nggak diperhitungkan kayak gitu. Silakan nanti buktikan di sidang yang datang ya. Ya, terima kasih yang mulia. Bapak ada yang mau disampaikan? Bapak ada yang mau disampaikan? Cukup ya. Sidang kita lanjutkan tanggal 13 November 2025 dan sidang hari ini ditutup. Terima kasih kehadiran para pihak sudah meninggalkan ruang sidang. Terima kasih Yang Mulia. Terima kasih yang mulia. Selamat siang. Terima kasih yang mulia, selamat siang.